akan kita lanjutkan dengan modus. Tadi sudah kita pelajari min. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan modus. Modus adalah teknik penyelesaian kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang populer atau yang sedang menjadi mode atau nilai yang sering muncul dalam kelompok tersebut. Modus adalah nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak. Modus tidak harus tunggal, artinya nilainya lebih dari 1. Jadi modus untuk data tunggal mudah sekali kita lihat, di mana kita lihat saja nilai yang sering banyak muncul. Kemudian untuk data yang berkelompok juga mudah kita tandakan, yaitu di kelas interval yang frekuensinya paling banyak. Contoh modus untuk data kualitatif, seorang peneliti tahun 1970-an datang di Yogyakarta dan melihat para siswa dan mahasiswa masih banyak yang naik sepeda. Selanjutnya, peneliti dapat menjelaskan dengan modus bahwa kelompok siswa dan mahasiswa di Yogyakarta masih banyak yang naik sepeda. Kemudian kebanyakan pemuda Indonesia menghisap rokok, itu juga salah satu contoh modus untuk data kualitatif. Kemudian pada umumnya warna mobil tahun 70-an adalah cerah, sedangkan tahun 80-an warnanya gelap. Jadi itu beberapa contoh modus untuk penelitian data kualitatif. Bagaimana dengan data kuantitatif? Nah, untuk data kuantitatif kita lihat contohnya. Hasil observasi terhadap umur pegawai di Departemen X adalah ada yang 20 tahun, 45 tahun, 60 tahun, 56 tahun. Kemudian ada yang 57 tahun, ada 51 tahun dan seterusnya. Jadi ada sejumlah pegawai dengan umur tertentu. Berapakah modusnya? Jadi bisa langsung kita lihat di sini bahwa yang paling banyak muncul adalah 45. Itu 45 munculnya ada 1, 2, 3, 4 kali, 5 kali ya. Jadi modusnya adalah 45, munculnya sebanyak 5 kali. Jadi dapat dijelaskan bahwa kelompok pegawai di Departemen X sebagian besar berumur 45 tahun. Bagaimana dengan modus untuk data yang banyak? Jadi data yang banyak, data yang sampai ratusan, ribuan, seperti yang saya jelaskan tadi, itu data kita susun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk menghitung modus kita gunakan rumus MO sama dengan B tambah P kali B1 per B1 tambah B2. MU adalah modus, B batas bawah kelas modus, yaitu kelas interval dengan frekuensi terbanyak. Kemudian P panjang kelas interval, B1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya, B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sesudahnya. Kita lihat contohnya, ini disajikan kelas interval, ada 8 kelas dengan frekuensi seperti yang di penjelasan di min tadi. Ada kelas interval 36 sampai 43, frekuensinya ada 5, sampai seterusnya di kelas interval terakhir 84 sampai dengan 91, frekuensinya ada 10. Jadi jumlah data atau frekuensinya itu ada 50. Untuk menghitung XI tanda kelas dan menghitung FI kali XI juga sama seperti yang sudah dijelaskan di min tadi. Langsung kita menghitung modus. Jadi untuk modus di sini seperti yang sesuai dengan rumus tadi, kita lihat dulu kelas modusnya. Kelas modus adalah kelas yang frekuensinya paling banyak. Jadi frekuensi yang terbanyak di sini adalah di kelas interval keempat.
Di kelas interval keempat itu 60 sampai 67 itu munculnya atau frekuensinya 15. Jadi kelas modus adalah kelas keempat. Batas bawah B, batas bawah 59,5 dari mana? Jadi batas bawah itu diperoleh daripada tepi bawah dikurangi dengan 0,5, 60 sampai 67. Jadi tepi bawah di kelas interval keempat itu adalah 60 kurang 0,5 diperolehlah batas bawahnya 59,5. Kemudian B1, 15 kurang 6 itu diperoleh dari frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. 15 kurang 6 diperolehlah 9. Kemudian B2, frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sesudahnya. 15 kurang 13 sama dengan 2. Untuk P itu adalah panjang kelas. Jadi panjang kelas atau panjang interval kelas adalah 8. Panjang kelas atau interval kelas itu diperoleh selisih antara dua kelas interval, diperolehlah 8. Langsung masukkan ke dalam rumus. MO sama dengan 59,5 B tambah P, 59,5 tambah 8 panjang kelas kali B1 per B1 tambah B2, 9 per 9 tambah 2. Jadi secara matematik dihitung diperolehlah nilainya 66,045. Jadi modusnya adalah 66,045. Yang perlu diingat bahwa nilai modus ini harus berada pada kelas interval. Jadi kelas modus tadi adalah 60 sampai 67. Jadi nilai modus harus berada di rentang 60 sampai 67. Berikutnya ada median. Median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang disusun urutannya dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Median adalah suatu nilai yang membagi distribusi data menjadi dua bagian yang sama besar atau suatu nilai yang membagi 50% frekuensi bagian atas dan 50% frekuensi bagian bawah, sehingga frekuensi yang terdapat di atas sama dengan frekuensi yang terdapat di bawah. Oleh karena itu, median dari sejumlah data tergantung pada frekuensinya, bukan variasi nilai-nilainya. Jadi tadi modus itu nilai yang sering muncul, sementara median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi untuk data tunggal kita bisa langsung melihat median adalah nilai tengah setelah data diurutkan, bisa diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Bagaimana untuk median dengan data yang sudah tersusun dalam tabel distribusi frekuensi? Nah, seperti tadi juga dijelaskan bahwa kita menghitung atau membagi data itu menjadi dua bagian yang sama besar, 50% frekuensi ke bagian atas dan 50% frekuensi bagian bawah. Contohnya, tinggi badan 10 mahasiswa adalah seperti berikut ini. Jadi ini nilainya masih acak. Ada 10 mahasiswa, ada yang tinggi 145, 147, 167, dan seterusnya. Jadi langkah pertama kita urutkan nilainya boleh dari terkecil sampai ke terbesar atau sebaliknya. Ini diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, 145, 147, 160, 164, sampai kepada 180. Jadi kalau sudah diurutkan seperti ini, dengan mudahnya bisa kita lihat bahwa nilai median itu adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Di sini karena jumlah individu dalam kelompok tersebut adalah genap, maka nilai tengahnya adalah dua angka yang di tengah dibagi dua atau rata-rata dari dua angka yang di tengah.
Nah, jadi mediannya adalah 165 tambah 165 bagi 2 sama dengan 165,5. Nah, kalau untuk datanya ganjil, kita langsung bisa kita peroleh median itu nilai yang berada pas di tengah data. Nah, sementara untuk yang genap dia ada 2, jadi dijumlahkan kemudian dibagi 2. Nah, bagaimana untuk data kelompok atau data yang sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi? Nah, jadi data yang sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi untuk menghitung median, dia ada menggunakan rumus. Cukup dulu, akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.